Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hadizatul Umrah ingin mempresentasikan proposal penelitian hubungan antara pengguna media sosial religius dengan pemahaman keagamaan dan perilaku sosial remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dosen pengampunya Bapak Ari Nurdiansyah, MPD. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Heriyah. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang judulnya terlebih dahulu. Hubungan antara pengguna media sosial religius dengan pemahaman keagamaan dan perilaku sosial remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Kategori ini penelitian. Judul ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif korelasional karena meneliti hubungan antara variabel pengguna media sosial religius termasuk variabel X dengan pemahaman keagamaan serta perilaku sosial remaja variabel Y. Di sini ada latar belakang, yaitu ada kondisi ideal, kondisi faktual hasil studi pendahuluan, terus ada lagi urgensi penelitian. Jadi kita akan membahas satu persatu. Terlebih dahulu yaitu dari kondisi ideal. Di era digital, media sosial seharusnya menjadi sarana positif bagi remaja untuk memperluas wawasan. Termasuk dalam hal keagamaan, idealnya pengguna media sosial yang memuat konten keislaman maupun meningkatkan pemahaman agama serta membentuk perilaku sosial yang baik. Terus kita akan bahas selanjutnya kondisi faktual hasil studi pendahuluan. Namun kenyataannya, tidak semua remaja menggunakan media sosial religius secara optimal. Ada yang hanya mengakses konten hiburan, bahkan pengguna media sosial pada sebagian remaja justru mengarah pada perilaku negatif seperti kurangi sopan santun, meniru budaya yang kurang sesuai, serta minimnya pengetahuan agama, fakta lapangan. Misalnya dari obrolan guru BK, wawancara singkat, atau observasi menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pemahaman keagamaan dan perilaku sosial meskipun akses media sosial religius terbuka luas. Ya, terus selanjutnya agensi penelitian. Penelitian ini penting karena remaja merupakan fase pencarian jati diri sehingga sangat mudah terpengaruh oleh informasi di media sosial. Oke, selanjutnya penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui apakah media sosial religius benar-benar berperan positif dalam meningkatkan pemahaman agama dan membentuk perilaku sosial remaja, serta untuk menawarkan solusi pendidikan karakter berbasis digital. Terus kita selanjutnya membahas literatur reviewnya. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa media sosial religius berpotensi meningkatkan religiusitas peserta didik. Namun efektivitasnya bergantung pada intensitas penggunaan, motivasi, serta kualitas kontennya. Literatur mengenai hubungan antara media sosial dengan perilaku sosial remaja sudah banyak, tetapi belum banyak yang mengkaji secara spesifik di lingkungan SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Terus gap risetnya, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh media sosial religius terhadap pemahaman keagamaan serta perilaku sosial remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Inilah celah riset yang menjadi urgensi penelitian ini. Terus di sini kita akan bahas rumus masalahnya. Bagaimana tingkat pengguna media sosial religius pada remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Terus yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman keagamaan dan perilaku sosial remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Terus ya tiga itu, adakah hubungan antara penggunaan media sosial religius dengan pemahaman keagamaan remaja. Terus selanjutnya, adakah hubungan antara penggunaan media sosial religius dengan perilaku sosial remaja. Untuk tujuannya
Yang A mendeskripsikan tingkat penggunaan media sosial religius pada remaja. Terus yang B mendeskripsikan tingkat pemahaman keagamaan dan perilaku sosial remaja. Terus yang C mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial religius dengan pemahaman keagamaan remaja. Terus yang D mengetahui hubungan antara penggunaan media sosial religius dengan perilaku sosial remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Untuk selanjutnya kita akan membahas variabel. Terus yang A, teori. Terlebih dahulu yang pertama kita akan membahas teorinya. Yang pertama sini ada media sosial religius, platform digital berisi konten keagamaan seperti ceramah, kajian, kutipan ayat, diskusi keagamaan yang dikonsumsi pengguna. Teori terkait usage and gratification teori. Remaja menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi, identitas, dan nilai-nilai. Terus yang kedua, pemahaman keagamaan. Tingkat pengetahuan, pemaknaan serta pemahaman siswa mengenai ajaran agama berdasarkan teori pendidikan agama. Pemahaman meliputi aspek kognitif, pengetahuan, terus afektif, penghayatan, terus dan psikomotorik praktik. Terus yang ketiga, perilaku sosial remaja, respon interaksi dan tindakan remaja dalam kehidupan sosial berdasarkan teori perkembangan remaja. Perilaku sosial dipengaruhi lingkungan, media, dan nilai moral. Terus yang B, identifikasi variabel. Di sini yang pertama ada variabel independen X, itu penggunaan media sosial religius. Terus yang kedua, variabel dependen Y. Ada 2 poin, pemahaman keagamaan Y1, terus yang perilaku sosial remaja Y2. Terus penjelasan variabelnya di sini yang pertama X, penggunaan media sosial remaja sosial religius. Terus yang kedua indikator frekuensi penggunaan, jenis konten religius, durasi, intensitas interaksi. Terus yang ketiga ada Y1, pemahaman keagamaan. Terus yang keempat, indikator pengetahuan ajaran agama, pemahaman makna, kemampuan menerapkan nilai agama. Terus yang kelima, Y2, perilaku sosial. Indikatornya sopan santun, empati, kerjasama, kepedulian sosial, kontrol diri. Oke, selanjutnya kita akan bahas hipotesis. Untuk teorinya, sebagai dasar hipotesis itu menjelaskan bahwa individu dapat belajar nilai sikap dan perilaku melalui pengamatan terhadap model, termasuk dari media sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial religius berpotensi memengaruhi pemahaman agama dan perilaku sosial remaja. Kategori sesi hipotesis itu jenis hipotesisnya ada asosiatif hubungan. Terus rumusan hipotesisnya itu yang pertama ada H1, terdapat hubungan antara penggunaan media sosial religius dengan pemahaman keagamaan remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Terus yang kedua H2, terdapat hubungan antara pengguna media sosial religius dengan perilaku sosial remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. H3, terdapat hubungan antara pemahaman keagamaan dengan perilaku sosial remaja. Terus H4, terdapat hubungan antara pengguna media sosial religius dengan pemahaman keagamaan dan perilaku sosial secara simultan. Hipotesis statistik di sini ada H01 P sama dengan ya, terus tidak ada hubungan antara X dan Y. Terus untuk selanjutnya ada hubungan antara X dan Y1. Terus tidak ada hubungan antara Y dan Y2, ada hubungan antara Y dan Y2. Oke, selanjutnya kita ngebahas tentang populasi. Yang pertama kita akan bahas teorinya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Terus yang B-nya penentuan populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa remaja di SMK Negeri 2 Kota Cilegon. Terus yang C-nya penjelasan populasi. Populasi dipilih karena remaja merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Terus semua siswa memiliki karakteristik yang sama, berada pada tahap perkembangan remaja, memiliki akses terhadap media sosial, serta mengikuti pendidikan formal yang menyediakan mata pelajaran agama. Terus populasi dapat dibagi per kelas atau tingkatan seperti kelas 10, 11, dan 12 untuk memudahkan pengambilan sampel. Terus di sini kita selanjutnya membahas sampel. Lebih dahulu teorinya dulu. Teori. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Tujuan itu pengambilan sampel adalah memperoleh data yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Terus teknik samplingnya, karena populasi siswa SMK Negeri 2 Kota Cilegon sudah jelas dan jumlahnya diketahui, teknik yang paling sesuai adalah proporsi random sampling. Digunakan karena populasi terdiri dari beberapa tingkatan kelas 10, 11, 12 yang berbeda jumlahnya. Rumusan penentuan sampel. Di sini ada jika jumlah populasi diketahui, maka dapat menggunakan rumus solving. Jadi ada N. Apa tuh N? Jumlah. Di sini sudah jelas juga ada keterangannya. N itu sampelnya dan N adalah jumlah populasi. Terus E batas kesalahan error toleransi umumnya itu 0,05 atau 5%. Contoh perhitungannya, jika N 800 siswa, Anda bisa menyesuaikan kita punya data asli dari sekolah sampel ya. Terus penjelasan sampelnya yaitu sampel diambil secara proporsional dari tiap tingkatan kelas. Contoh jika data seperti ini dan proporsinya juga sudah sini ya tertera. Terus ada jenis datanya di sini. Mari kita bahas selanjutnya jenis data. Teorinya itu jenis data dilihat dari sumbernya, dapat berupa yang pertama ada data primer, data langsung dari responden. Terus yang kedua ada data sekunder, data pendukung dari dokumen, arsip, atau pihak lain. Terus penentuan jenis dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh siswa mengenai penggunaan media sosial religius X, pemahaman keagamaan Y1, terus perilaku sosial Y2. Terus data sekundernya itu data jumlah siswa, struktur organisasi sekolah, data kurikulum PAI, data lain dari bagian administrasi sekolah. Terus yang selanjutnya metode pengumpulan data. Teorinya di sini metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner, angket. Terus yang B, metode yang digunakan dalam penelitian ini metode utamanya kuesioner atau angket karena penelitian ini bersifat kuantitatif dan mengukur hubungan antar variabel. Terus yang C, penjelasan prosedur pengumpulan data. Yang pertama, menyusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator variabel, terus frekuensi penggunaan media sosial religius, pemahaman keagamaan, perilaku sosial. Terus yang kedua ada membuat butir pertanyaan dalam bentuk skala Likert 1-5. Terus yang ketiga, melakukan uji coba instrumen validitas dan reliabilitas. Yang keempat, menyebarkan angket kepada sampel siswa. Terus mengumpulkan angket, memeriksa kelengkapan jawaban. Terus yang poin keenam, mengolah data menggunakan statistik hubungan korelasi. Terus kita akan
membahas instrumen penelitian. Teori instrumen penelitian ini adalah alat untuk mengumpulkan data sesuai variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen yang paling umum adalah angket dengan skala Likert. Terus yang B, skala pengukuran. Menggunakan skala Likert 1 sampai 5, itu di sini ada keterangannya. 1 sangat tidak setuju, terus yang kedua tidak setuju, yang ketiga cukup setuju, yang keempat setuju, kelima sangat setuju. Di sini ada kisi-kisi instrumennya, variabel X, penggunaan media sosial religius, indikatornya, frekuensi penggunaannya, terus itemnya ada X1, X2. Terus untuk yang durasi penggunaan ada X3, X4. Jenis konten religius yang diakses ada X5, X6. Terus poin yang terakhir ini intensitas interaksi dengan konten itemnya X7, X8. Terus ada variabel Y1, pemahaman keagamaan, indikatornya pengetahuan ajaran agama, itemnya Y1, 1, Y2. Terus pemahaman makna Y1, 3, Y1. Terus yang kemampuan menerapkan nilai agama. Variabel Y2, perilaku sosial remaja. Terus di sini indikatornya sopan santun, itemnya ada Y2, terus Y2, 2, empati dan seterusnya. Terus di sini ada format instrumen contoh. Pernyataannya variabel X. Saya menggunakan media sosial religius setiap hari. Saya menonton konten ceramah agama secara rutin. Terus saya menghabiskan waktu cukup lama untuk melihat konten keagamaan. Jawabannya 1 sampai 5 skala Likert. Oke, untuk pembahasan terakhir, metode keabsahan data. Yang A, uji validitas. A, teorinya itu validitas menunjukkan sejauh mana instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas yang umum digunakan Pearson product moment. Terus yang kedua, rumus validitas Pearsonnya ada R sama dengan N sigma X Y min sigma X dan sigma Y. Terus ada per akar N sigma X kuadrat, terus min sigma X akar 2 N sigma Y angka 2 dan sigma Y akar 2. Prosedurnya di sini menyebarkan angket uji coba kepada minimal 30 responden. Terus yang B, menghitung korelasi antara setiap item dengan total skor. Terus yang C, membandingkan R hitung dengan R tabel. Kriterianya jika R hitung dan R tabel item valid, terus jika R hitung dan R tabel item tidak valid. Terus uji reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel. Uji reliabilitas yang digunakan Cronbach alpha. Terus ini ada rumusnya. Dan keterangannya sudah jelas di sini. Terus ada lagi prosedur menghitung varians sistem item. Terus ada menghitung varians total, memasukkan ke rumus alfa. Terus kriteria di sini ada reliabilitas keterangannya. Terus ternyata ada lagi poin terakhirnya di sini, teknik analisis data. Apa itu analisis data? Yaitu statistik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian. Terus yang kedua, prosedur menghitung nilai ada min, median, modus, frekuensi. Terus persentase, terus standar
deviasi. Terus yang B, menyajikan dalam tabel grafik atau diagram. Rumus minnya sini ada X sama dengan sigma X per N. Terus yang rumus persentasenya P sama dengan F per N dikali 100%. Terus yang B, statistik inferensial. Karena penelitian ini mencari hubungan antar variabel, maka teknik analisis yang tepat adalah poin 1 ada uji korelasi persen, digunakan untuk data interval atau rasio dan hubungan linear. Terus rumus korelasi persen di sini sudah jelas, dan prosedurnya itu menguji normalitas data. Terus jika normal gunakan korelasi persen. Terus menghitung nilai R, menguji signifikansi menggunakan nilai T. Terus rumus uji untuk korelasinya. Terus ada lagi kriteria keputusan jika T hitung lebih tabel maka terdapat hubungan signifikan, dan jika T hitung kurang T tabel tidak ada hubungan signifikan. Jadi pembahasan kita sudah sampai di sini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.